Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, ala udwana ala zalimin. Saat ini kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Hadir bersama kita hari ini tamu yang cukup istimewa di sore hari yang berbahagia ini, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Bapak Basyaruddin Nasution, SHMH. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan situasi keadaan Kota Tebing Tinggi lah. Nanti mungkin disampaikan oleh Pak Ketua bagaimana saat ini kondisi Tebing Tinggi. Tadi baru menerima Pak Ketua ya, adanya demonstrasi unjuk rasa damai adik-adik mahasiswa. Mungkin Ketua juga letih menghadapi bagaimana keadaan kota ini yang tentu harus terus difikirkan perkembangannya. Itu kepada Pak Ketua kami ingin bertanya, bagaimana kira-kira program-program DPRD saat ini yang sedang dijalankan Ketua di Kota Tebing Tinggi ini? Terima kasih. Terkait dengan program DPRD tentunya dalam waktu dekat ada memang beberapa yang akan kita laksanakan terkait dengan LKPJ yang LKPJ tahun 2021, juga berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Pak Wali Kota kita tanggal 22 Mei kalau tidak salah. DPRD juga akan melaksanakan paripurna dan ada beberapa agenda lain lagi yang sudah kita bantuskan. Itu yang program jangka dekat tentunya yang mau kita laksanakan. Terkait ini Ketua, bahwa akan berakhirnya wali kota, ada nggak kira-kira situasi kondisi Kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi terkait dengan eskalasi politik dan lain sebagainya? Kira-kira ini Ketua gimana? Seharusnya ada, seharusnya pengaruhnya itu tidak juga kita sampaikan semuanya positif. Makanya dari regulasi sebetulnya PJ itu 6 bulan paling lama atau setahun. Ini dengan berakhirnya Pak Wali kita akan jangka panjang, hampir mungkin 2 tahun setengah kita melaksanakan itu. Efeknya yang paling dirasakan ketika berkesinambungan pembangunan, bahwa selama ini pembangunan kita kan berdasarkan RPJMD yang disusun berdasarkan penjabaran visi dan misi Pak Wali. Hari ini juga berakhir, ya, tinggal bagaimana pembangunan ini disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, nasional, juga mungkin provinsi. Pasti ada pengaruhnya seperti itu. Terkait akan berakhir ini, Ketua kira ada nggak nama-nama yang berserbaran di tengah-tengah kita, siapa PJ wali kota kita, kemudian apalah harapan-harapan dari DPRD kiranya kepada PJ yang akan datang ya, bagaimana memimpin dalam masa transisi ini. Tentu diperlukan dan dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya visioner, tapi juga dapat membangun dan menghantarkan priorisasi wali kota ke depan dengan baik. Ya, terkait dengan nama, ya mungkin banyak kita dengar, tapi saya rasa siapapun tidak ada persoalan siapapun orangnya. Kita memberikan kepercayaan sepenuhnya bahwa nanti PJ ini hadirnya di Tebing Tinggi ini adalah mudah-mudahan orang yang tepat, yang akan melanjutkan pembangunan di tebing, juga yang memahami kondisi psikologi masyarakat kita, yang juga karena 2 tahun ini cukup lama sebetulnya, mempengaruhi segala aspek, tidak hanya sebatas mendorong kita untuk melakukan pilkada gitu, tapi juga mendorong untuk melakukan pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia gitu. Kemudian Pak Ketua, kami juga ingin menggali lebih dalam barangkali terkait dengan program-program yang diajukan masyarakat ke DPRD.
misalnya ada perda-perda yang mungkin saat ini masih belum dapat tersaksikan, ini mungkin dapat juga disampaikan kepada masyarakat. Kira-kira perda-perda apa saja yang mungkin tahun ini atau ke depan yang sudah diusulkan tetapi masih dalam tahap-tahap progres gitu. Terkait dengan perda ini sebetulnya salah satu fungsi DPR, fungsi legislasi. Sebetulnya harapan terbesar dari kita masyarakat ini sebetulnya dari DPR ini, masyarakat ini datang memberikan saran, atau lebih tepatnya sebetulnya anggota DPR ini turun ke konstituen, turun ke masyarakat, turun ke lembaga-lembaga, kira-kira perda-perda apa saja yang dibutuhkan. Beberapa perda yang sudah masuk yang mungkin berkaitan dengan keumatan, termasuk juga berpakaian muslim, dan ada beberapa perda lain. Harapan kita juga ada masukan dari nantinya perda penertiban hiburan, karena ini kita anggap hal yang sebetulnya sangat dibutuhkan, yang mempengaruhi sumber daya manusia gitu kan, mental masyarakat kita, baik tentang pakaian, hiburan, misalnya hiburan pesta pernikahan di keluarga-keluarga kita juga nampaknya hari ini tidak begitu tidak tertata dengan baik. Ada pakaian yang mungkin tidak sebetulnya pantas untuk pesta, ada anak-anak, ada orang tua. Iya. Begitu juga dengan jamnya itu mungkin tidak bisa di atas jam 12 malam gitu. Jadi banyak sebetulnya yang dapat kita buat aturannya. Mudah-mudahan dengan sinergi, apalagi dengan Majelis Ulama MUI Tebing Tinggi ini, harapan kita ke depan lebih bagus, sinergi. Jadi kita mendapatkan masukan-masukan yang akan kita usulkan menjadi perda di tahun-tahun berikutnya. Dengan perda, kita tahu juga Pak Ketua juga selain Ketua DPRD juga sebagai Ketua Partai Golongan Karya. Kami melihat dan tentu masyarakat juga melihat bagaimana saat ini gerakan-gerakan lah yang kita lakukan dengan mengunjungi masyarakat, turun ke bawah langsung, memberikan bantuan. Apalagi bulan Ramadan ini saya lihat cukup banyak ya turun ke bawah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tentu apa yang menjadi perhatian lah kira-kira dari Partai Golkar sehingga begitu banyaknya lah kegiatan-kegiatan dilakukan saat ini yang tentu ini menurut kami sangat positif membantu masyarakat Muslim, masyarakat yang lain juga di tengah-tengah ekonomi kita yang saat ini sedang masa pemulihan. Yang kita lakukan sebetulnya tidak ada hal yang luar biasa. Yang kita lakukan itu adalah keniscayaan aja bahwa memang ya begitulah seharusnya partai politik itu. Begitulah partai yang hadir, lahir, besar dari masyarakat, ya memang sudah harus turun ke masyarakat. Tidak harus ketika mau pemilu tidak harus ada kontestasi politik, ya mungkin dianggap orang itu berlebih karena memang dianggap bahwa itu bukan yang seharusnya gitu. Jadi kita merasa nggak ada yang, malah kita merasa kurang lah dari kepercayaan yang diberikan masyarakat tahun ke tahun kepada Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang. Masih sangat kurang apa yang kita buat kepada masyarakat. Kita berharap ke depannya jauh lebih besar perhatian kita, tidak hanya sekedar memberikan bantuan beras, itu kan sebetulnya bantuan yang instan ya. Kita mengharapkan kita berpartisipasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat, bagaimana berpartisipasi, ikut berperan membantu pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat. Jadi walaupun sudah lihat banyak kegiatan, tapi ini menurut Ketua memang ini bagian dari yang harus dilakukan. Harus. Sebagai partai yang tidak hanya nampak itu ketika menjalankan kontestasi dan lain kegiatan lainnya. Tapi ini menurut catatan kita juga Ketua, ini sangat dampaknya sangat baik di masyarakat. Kita harapkan
malah ini sebetulnya jadi model bagi partai-partai yang lain. Kita bisa bayangkan ketika semua partai itu berbuat hal yang sama. Jadi saya bisa bayangkan masyarakat kita kan sangat terbantu. Ya. Apabila semua bergerak. Ya. Nah, jadi ini kan bahagian dari edukasi pada masyarakat yang tidak merasa ditinggalkan setelah habis selesai kontestasi politik gitu. Jadi nanti harapan kita di saat pemilu masyarakat merasa sebetulnya money politik tidak ada, ya, bisa diminimalisir seperti itu. Itu harapan kita. Ya, jadi ketika Partai Golkar lah sebagai ketua partai turun ke masyarakat, kira-kira apa yang paling diinginkan masyarakat ketua? Misalnya dalam hal memberikan bantuan khusus masyarakat ekonomi lemah lah, masyarakat miskin. Itu kira-kira apa yang paling diinginkan mereka ke depannya, khususnya dalam mereka untuk menolong kehidupan mereka ini? Harapan masyarakat ini sebetulnya kalau kita perhatikan di setiap kali kita turun ke masyarakat ada beberapa itu kesehatan. Nah, kesehatan ini hal yang diharapkan masyarakat. Kesehatan ini juga mempunyai tantangan tersendiri. Terkait misalnya contoh masalah BPJS. BPJS kadang masyarakat ini tahu BPJS itu dikala sakit. Nah, begitu sudah sakit baru teringat BPJS. Oh, belum ada. Begitu sakit nanti baru tahu BPJS-nya sudah mati. Nah, jadi ini edukasi yang harus terus diberikan baik oleh siapapun, termasuk kami dari Partai Golkar kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa BPJS itu tidak harus sakit dulu, ayo diurus. Nah, dan karena itu kendala. Yang kedua masalah pendidikan. Pendidikan juga sangat menjadi perhatian serius. Hal yang sering dicurhatin lah kita masalah pendidikan, tentang biaya pendidikan, sulitnya pendidikan, akses ke pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, baik juga mungkin ke jenjang perguruan tinggi gitu. Yang ketiga ya tentunya masalah yang primer lah ya, masalah ekonomi. Jadi ternyata ketua dari sinilah mungkin dapat aspirasi apa yang harus dilakukan ke depannya sebagai ketua parpol. Ya. Kemudian juga mungkin dapat menginspirasi juga sebagai ketua DPRD Kota Tebing Tinggi yang tanggung jawabnya mungkin sangat besar juga kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang harus memang tidak bisa dibedakan sebagai ketua DPRD ketua ya, apakah dia partai A, partai B, partai semua, itu sebagai ketua harus diayomi semua. Kami melihat tentu kegiatan-kegiatan yang positif ini tentunya juga membutuhkan biaya gitu. Butuhkan pengorbanan. Ini bagaimana Partai Golkar menyikapi kegiatan-kegiatan itu? Pastinya lah kalau masalah biaya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Tapi nggak sama-sama kita pahami. Ya negara juga membantu partai dalam setiap tahunnya. Ada biaya yang dikasih kepada kita untuk melakukan program-program ini semua. Juga anggota-anggota fraksi kita juga alhamdulillah berkontribusi untuk membantu setiap kegiatan, walaupun katakanlah dulu ya memang rutinitas per bulan yang harus kita. Jadi tidak ada sebetulnya kata tidak ada biaya. Kalau memang mau lebih ya boleh, ada yang berkontribusi. Ya, ketuanya partainya juga ada rezeki berlebih ya dibantu ditambahi kegiatannya seperti itu. Ya, apa yang dapat nih ketua sebagian besar disisihkan juga untuk membantu masyarakat, untuk membantu juga konstituen kita yang berjuang bersama-sama membesarkan partai kita ya. Ini beberapa yang menjadi catatan kita tentang bagaimana kiprah seorang ketua DPRD Tebing Tinggi Bapak Asyarudin Nasir SHMH dalam membesarkan
dan menguatkan partai ini. Tentu sebagai seorang ketua DPRD, tadi kami juga mendengar adanya unjuk rasa damai yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Tentu unjuk rasa yang lain juga kemarin banyak. Kira-kira ketua, apa sebenarnya sih yang paling diharapkan dalam unjuk rasa tadi? Kan kita tahu mereka menuntut sebagian yang memang ini kita lihat di seluruh daerah ya, adik-adik mahasiswa bersatu menyampaikan aspirasinya. Kira-kira tadi ini ketua, kira-kira apa yang paling diharapkan mereka? Tentu kan di banyak sekian poin itu ada beberapa poin yang menjadi catatan penting kita unjuk rasa. Kalau unjuk rasa tadi sebetulnya mereka berunjuk rasa ke pusat, jadi hanya menyampaikan beberapa tuntutan ke DPRD, dan kita pun dari DPRD insya Allah akan segera menyurati DPR RI untuk menyampaikan tuntutan dari adik-adik mahasiswa ini. Dari poin-poin yang disampaikan sebetulnya ada beberapa poin yang mungkin ini adalah juga sebagai suara sebahagian besar masyarakat kita tentang BBM, tentang harga pokok, bahan-bahan pokok gitu. Ini tentang pajak juga yang dipermasalahkan. Ya tentunya ini mereka saya yakini mewakili dari masyarakat kita juga yang memang perlu kita sampaikan ke pusat untuk jadi bahan perhatian bagi setiap pemangku kebijakan di pusat. Kalaupun memang harus seperti itu, ya harapan kita ada alasan yang logis memberikan pemahaman kepada kita untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau poin-poin yang lain, ya tentunya sama-sama kita pahami bahwa Presiden kita juga sudah menyampaikan secara tegas tidak ada 3 periode, tidak ada perpanjangan. Saya rasa itu clear, tidak ada masalah. Baik, Ketua. Ini saat ini kita sudah berada di 9 Ramadan ya. Alhamdulillah. Tidak terasa hari berlalu. Kira-kira apalah himbauan, kami mintakan himbauan dari seorang Ketua DPRD kepada masyarakat di tengah pemulihan ekonomi ini, bagaimana menyikapi ekonomi yang saat ini sudah mulai beranjak naik, usaha-usaha yang sudah mulai bangkit. Kami mintakan pandangan dan harapan-harapan dari Pak Ketua. Ya, tentunya yang pertama alhamdulillah bahwa di saat hari ini kita rasakan di saat ini sudah sangat berbeda dengan masa-masa 2 tahun yang lalu. Bahwa pandemi sudah berubah jadi endemi. Mudah-mudahan semua segmen termasuk juga dari segmen ekonomi mengalami kebangkitan juga. Harapan kita juga seperti itu kepada pemerintah, tentunya berperan besar di sini untuk mengintervensi beberapa kebijakan yang tujuannya nanti meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita juga masyarakat diharapkan memang ya harus tetap semangat lah ya, semangat mencari makan, optimis. Nah, dalam menjalani bahwa kita meyakini bahwa ini adalah cobaan, mungkin suatu keadaan ini pasti berubah, insya Allah dengan rasa optimis kita. Kalau mungkin MUI lebih paham bagaimana resepnya, bagaimana merubah keadaan ini. Kalau kita beramal soleh, insya Allah selesai masalah ini. Ya. Jadi intinya tetap optimis, yakin, betul, dan tentu tidak melupakan sakholik itu. Ya. Tetap berdoa dan mohon agar pandemi atau endemi yang sudah ini akan hilang dan ekonomi bangkit, dan tentunya dapat melaksanakan semua aktivitas dengan normal kembali. Dan kita harapkan juga pemerintah, intervensi pemerintah itu harus ada. Pemerintah kota juga harus mengintervensi pengembangan ekonomi ini. Mungkin bisa dijabarkan oleh pihak pemerintah kota, bagaimana mengintervensinya, bagaimana regulasi perbankan memberikan bantuan-bantuan. Yang hari ini kita dengarkan ada KUR, tapi sampai hari ini kita mungkin koordinasi dengan pihak perbankan belum ada yang kita dengar sudah ada yang 3%, sekarang masih 6%. Ini intervensi pemerintah yang
kita harapkan intervensi dari sisi regulasi permodalan, intervensi dari sisi keahlian, semua banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Terakhir Ketua, kira-kira himbauan lah kepada masyarakat. Ini kan menjelang Idul Fitri, walaupun ekonomi sudah mulai merangkak membaik, tetapi tentu diperlukan juga kehati-hatian dalam berbelanja, tidak hidup konsumtif. Nah, ini kira-kira mohon pandangan Ketua untuk memberikan bicara kepada masyarakat kita. Ya, harapan kita berpuasa ini memang melatih kita, tapi melatih kita untuk menerapkan budaya yang memang sudah ada dalam puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jangan pula karena dianggap ekonomi sudah mulai membaik, lalu ya dibeli aja lah yang seperlunya saja. Kebutuhan jangan konsumtif, jangan ini, karena memang toh masih banyak yang harus kita pikirkan, gitu kan. Harapan kita begitu, masyarakat juga jangan konsumtif. Tapi saya yakin masyarakat kita juga sudah bijak menyikapinya, gitu. Mudah-mudahan Idul Fitri ini berjalan normal seperti sedia kala lah 3 tahun yang lalu ya. Nyaman beribadah. Jangan lupa vaksin juga. Jangan lupa vaksin. Poster juga perlu. Nah, kalau mau mudik katanya harus pakai poster ya. Baik, terima kasih Ketua kunjungannya di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Tentunya apa yang menjadi diskusi kita tadi dari mulai bagaimana seorang ketua DPRD, kemudian tadi juga sebagai ketua partai, dan tentu ini akan menginspirasi, paling tidak juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan dan tentu kondisi terkini kota kita yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kesehatan, keafiatan kepada ketua dan keluarga dalam memimpin, dalam mengemban tugas-tugas sebagai ketua DPRD Kota Tebing. Demikian tadi diskusi kita dengan Bapak Basyarudin Nasution SHMH. Lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ketua, dan tentunya kami juga mohon diperhatikan juga ini sehingga bisa berkolaborasi membangun sama-sama masyarakat di Kota Tebing ini. Sekian Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.